Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PPT kami mengenai bab 1, yaitu sejarah perkembangan bisnis Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Safrian dengan NIM 457. Yang kedua, Ahmad Rizal Setiawan dengan NIM 587. Yang ketiga, Salma Salsabella Estiningrum dengan NIM 588. Yang keempat, Nurul Sulistiawati dengan NIM 589. Yang kelima, Vindi Amelia dengan NIM 592. Yang keenam, Devita Andriani dengan NIM 593. Yang ketujuh, Salinda Nur Fadila dengan NIM 595. Dan saya sendiri, Angelia Christian dengan NIM 594. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Safrian. Terima kasih. Pengertian bisnis syariah. Secara umum, syariah dari bahasa Arab, syara atau syariat. Syariat adalah ketentuan-ketentuan awal yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara umum, bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia dewasa ini. Kebijakan tersebut dipelopori oleh Bank Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga sistem perbankan ganda. Selain itu, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat BPAM LK telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah dan perbankan seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut memunculkan kedinamisan dalam perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia yang menunjukkan arah positif dan signifikan dalam pembangunan ekonomi pada umumnya. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis syariah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Dengan melihat potensi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama Muslim yang menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, BMT, dan lain sebagainya. Disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, Gojek syariah, kuliner syariah, pariwisata syariah, dan hasil produk berbagai perusahaan yang menjamin akan kehalalannya atau syariahnya seperti kosmetik, makanan, obat-obatan, hingga fashion. Konsep bisnis syariah. Dalam Islam, bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayagunaannya. Dari pengertian di samping, dapat diartikan bahwa Islam mewajibkan hal tersebut untuk setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Di samping anjuran untuk bekerja mencari rezeki, Islam juga sangat menerapkan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun sisi pemberdayagunaannya.
Dasar hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktek bisnis secara syariah atau sesuai dengan syariah. Guna meningkatkan kesejahteraan dan kemasyarakatan manusia, Islam telah mengatur setiap muslim dalam pekerjaan bukan untuk hanya sekedar untuk meraih kesuksesan di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komutatif, memadukan prinsip-prinsip bisnis dan sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam hadis Nabi, dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki pilihan, tatkala keduanya masih berada di tempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran, maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat yang ada, maka transaksi mereka akan jauh dari berkah. Hadis riwayat Muslim. Saya Angelia Christian dengan NIM 2021111594 akan menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip bisnis syariah. Untuk tujuan dari bisnis syariah ini sendiri, yang pertama adalah memperoleh keuntungan material dan non-material. Dalam hal ini, setiap aktivitas bisnis dalam perspektif syariah tentunya harus dapat melahirkan nilai-nilai akhlakul karimah dan juga dapat menumbuhkan jiwa yang dekat kepada Allah, bukan malah merasa jauh kepada Allah. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis syariah ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis atau perusahaan yang menjalankannya, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan bisnis. Untuk mencapai target hasil dan pertumbuhan dalam berbisnis ini, tentunya harus dapat terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, menjalankan bisnis syariah dengan konsep ada yang halal dan ada yang haram, serta tidak melakukan kezaliman. Harapannya di sini hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho dari Allah ini diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak, dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat, serta mendapatkan ketenangan batin. Yang kelima dan yang terakhir adalah mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Dalam hal bisnis, Allah telah membuat aturan-aturan yang jelas, seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan cacat barang, dan lain sebagainya. Nah, dari ketentuan-ketentuan bisnis syariah ini mampu melahirkan ketentraman lahir dan batin bagi orang-orang yang mematuhinya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bisnis syariah. Yang pertama adalah tauhid atau unity. Prinsip tauhid ini menjelaskan tentang segala aktivitas, khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia yang harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Prinsip keseimbangan ini mengajarkan tentang bagaimana pelaku bisnis berbuat adil, melawan kebatilan, dan melarang perilaku curang. Nah, dalam menjalankan bisnis syariah,
tentunya harus mengacu pada perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau free will. Prinsip kehendak bebas ini akan memberikan peluang, eksplorasi, dan melahirkan kreativitas dalam menjalankan bisnis yang unik dan berbeda sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau responsibility. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, tanggung jawab terhadap usaha bisnis yang dijalankan ini adalah sebagai etika sosial dalam berbisnis. Misalnya, tanggung jawab terhadap konsumen, memberikan gaji tepat waktu, bersikap adil kepada semua karyawan, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Salinda Nurfadila. Karakteristik bisnis syariah. 1. Benar secara syar'i dalam implementasi. Artinya, terdapat kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material dalam berbisnis. Kedua, terdapat akad. Dalam aktivitas berdagang harus ada akad jual beli sesuai dengan prinsip muamalah yang telah diatur dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli. 3. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam. Karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi atau qimah madiyah. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan adalah berupa harta. 4. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta atau tahqiqul manat terhadap praktek bisnis yang salah dan yang sahih. Di samping itu, juga harus paham dasar-dasar nas yang dijadikan hukumnya atau tahqiqul hukum. 5. Tidak mengandung unsur gharar, masyir, dan riba. Islam telah mengatur secara jelas praktek jual beli dan produk yang mengandung unsur riba atau bunga, masyir atau perjudian, dan gharar atau ketidakjelasan dilarang jelas dalam Islam. Contoh penerapan bisnis syariah di Indonesia. 1. Perbankan syariah. Bisnis perbankan ini menjalankan usaha dengan memberikan kredit, peredaran uang, dan pilihan jasa perbankan lainnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kedua adalah BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan membantu membela kepentingan dan mengangkat martabat kaum fakir, miskin dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Ketiga, pegadaian syariah. Ar-Rahn atau gadai merupakan suatu kegiatan menahan harta yang dimiliki oleh peminjam dan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Keempat adalah kuliner halal. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menjual produk dengan mengutamakan kehalalannya. Kelima, wisata religi. Banyaknya muslim di Indonesia membuat wisata dan travel religi menjadi salah satu contoh bisnis syariah paling potensial untuk dilakukan. Keenam, kosmetik halal. Kosmetik seperti make up dan skincare telah menjadi kebutuhan utama kaum wanita, tetapi yang tidak mencantumkan label halal sehingga hukumnya menjadi tidak jelas. Kondisi ini menjadi usaha kosmetik halal salah satu contoh
bisnis syariah terbaik untuk dijalankan dengan menjualkan produk kosmetik halal yang sudah ada atau membuat produk sendiri dengan bahan-bahan terjamin kehalalannya. Kesimpulannya, dari berbagai macam aktivitas bisnis syariah yang dijalankan oleh seorang muslim tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Islam. Setiap individu muslim dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, termasuk dalam berbisnis, tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyampaian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA Bisnis Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.